Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas masih seputar rumah, yaitu berkah investasi emas untuk bangun rumah 2 lantai. Jadi nanti kalau mau menyimak video-video tentang investasi emas, bagaimana cara investasi emas, simak saja di channel Ahmad Jubedi. Terus klik playlist Ahmad Jubedi yang cara investasi emas atau investasi emas bagi pemula. Kali ini Pak B masih meneruskan seputar project. Jadi berkait investasi emas untuk bangun rumah 2 lantai. Yang pertama, investasi emas itu dengan niat tujuannya jelas, terus berapa yang ingin dicapai, ya, rumah yang mau dibeli itu berapa, terus bertahap, yaitu mengumpulkan emas, terus membeli tanah misalnya, terus setelah itu ada juga yang menabung bahan bangunan. Nah, kalau ada yang bisa ditabung seperti itu boleh, tapi juga menabung emas terus menerus, lalu setelah siap melakukan pembangunan rumah sehingga benar-benar menjadi tujuannya jelas. Oke, simak video selengkapnya progres rumah Pak B yang 2 lantai. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini melanjutkan progres pembuatan rumah, yaitu pemasangan backcasting untuk sloof dan juga proses pengecorannya. Oke, ini adalah proses pemasangan backcasting oleh para tukang dan pekerja. Ini dengan menggunakan blabak, ya, bahasanya Pak Yubed, ya, blabak kayu yang dipasang dengan nanti diberi besi untuk penjepit begitu, ya. Ini dipasang, digergaji biar rata. Ini juga menggunakan benang biar nanti pada saat pemasangan pengecoran itu rata dan juga rapi. Ini ya, ini setiap dipasang dengan menggunakan blabak ini nanti dijepit menggunakan kayu, ya, menggunakan kayu, yaitu kayu sengon, ya. Jadi dijepit menggunakan kayu. Ini proses dipasang terus berjibaku bahu membau untuk memasang. Hanya yang di sini juga sudah dipasang waktu sebelumnya sudah pemasangan besi untuk sloof, ya, semuanya dipasang memutar, melingkar. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menahan tekanan dan juga untuk menyatukan bangunan. Nah, dengan pondasi ini nanti bangunan dinding di atasnya bersatu padu sehingga membentuk sebuah rangkaian yang bagus, ya. Ini, ya, ini masih memasang backcastingnya. Jadi backcastingnya dipasang dengan baik, rapi, untuk nantinya dilakukan pengecoran. Ini terus beberapa blabak untuk dirapikan, untuk nanti dipasang, ya, dirapikan untuk dipasang. Ini setelah dirangkai dengan tiang, nah, jadi backcasting ini dirangkai dengan tiang yang sebagai tiang penyangga ke atas, ya, dirangkai menjadi satu, dan ini masih proses pemasangan backcasting, ya. Pemasangannya setelah nanti rapi ini dilihat, diteliti agar apa? Agar nanti pada saat pengecoran tidak terjadi kebocoran. Nanti misalnya ada lubang-lubang, nanti ditutup, nah, dengan menggunakan kertas semen, ya. Jadi ini kertas semen ini masih dipasang dengan melihat kelurusan. Nah, ini, ya, diluruskan, dirangkai dengan besi yang ke atas gitu, ya, yang sebagai penyangga, rangkaian besi untuk penyangga yang nantinya akan dijadikan penyangga untuk lantai 2 gitu, ya. Ini masih proses pemasangan backcasting. Sekali lagi, fungsi backcasting adalah untuk menahan beban yang di atasnya, sehingga apa? Sehingga beban itu akan menjadi terurai begitu, ya. Nah, ini
selain dipondasi dengan batu kali dengan cakar ayam yang nanti akan menyangga dak betonnya, ini backcastingnya menyangga seluruh dinding ya, menyangga seluruh dinding, dan dinding nanti juga akan menyangga dak beton itu. Tapi yang jelas yang akan menyangga adalah nanti seluruh atas dan juga tiang-tiang penyangga rangkaian besi ini. Oke, selanjutnya adalah pengecoran. Ini pengecoran menggunakan semen batu split ya. Nah, kalau bahasa Pak B krokos ya, batu split dan juga pasir. Nanti adukannya mungkin 1:2:2 ya, atau 1:2:3. Nah, itu nanti ini prosesnya jadi diukur ya, biar nanti standar begitu. Standar itu maksudnya cor backcasting depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu semuanya standar dalam komposisi cor betonnya itu. Jadi komposisinya standar dan juga dari awal sampai akhir sama, sehingga apa, diharapkan nanti hasil pengecoran backcastingnya bagus, rapi, dan yang jelas adalah kuat untuk menahan atau menyangga dinding atau beban di atasnya. Selain untuk mempersatukan, itu juga untuk menyangga dinding di atasnya. Nah, ini nanti setelah backcasting semuanya dicor, dicor semua, nanti dilakukan pengurukan sampai setinggi backcasting ini ya. Setelah itu backcasting nanti akan dipasang batu bata atau bata merah. Nih masih berjibaku untuk memasang ini, perlu pengurukan yang banyak karena ini nanti backcasting ini akan menjadi standar untuk tinggi lantai ya. Jadi tinggi lantai itu seminimal setinggi backcasting ini. Ini prosesnya. Dari proses ini perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa? Agar proses selanjutnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini proses pengecoran terus berlanjut. Ini backcastingnya. Ini nanti setelah itu, setelah beberapa saat mungkin penjepitnya yang menggunakan besi yang di buat itu, ini yang baru biasanya kan dipaku di atasnya ya, tapi ini dijepit di samping-sampingnya. Nanti setelah setengah hari besi itu dilepas, nanti backcasting untuk belakangnya sudah dilepas, nanti untuk persiapan pengeringan begitu ya. Jadi tidak apa-apa, ini dikeringkan, tidak harus menunggu 1 minggu atau berapa, itu enggak. Kalau 1 minggu sampai selanjutnya itu nanti pada saat pemasangan batu bata di atasnya. Nanti sambil menunggu pengeringan, sambil menunggu keras, nah, nanti itu akan dilakukan ini pengurukan tanah untuk lantainya. Jadi ini pengurukan tanah untuk lantainya, yang nantinya lantai ini diharapkan nanti tidak keramiknya atau granitnya tidak lepas atau tidak naik atau turun ya, karena tanahnya sudah cukup keras ya. Dengan nanti selama proses pembangunan, proses pemasangan batu bata, proses pengacian ya, itu nanti proses itu nanti akan terus diinjak-injak dan diharapkan nanti keras ya, keras. Dan setelah nanti diinjak-injak, pada saat mau diplester atau dibuat lantai, dipasang keramik atau granit, nanti juga masih diberi krokos. Krokos itu adalah batu-batu kecil atau split ya, split yang akan diletakkan di atasnya sebelum dilaksanakan proses pelantaian atau membuat lantai atau pemasangan keramik ya. Nanti masih diberi krokos dan juga campuran semen dan pasir untuk lantainya sebelum nanti keramik atau granitnya dipasang. Ini perlu waktu. Jadi ini masih proses pengecoran ya. Semoga perjalanan kali ini tetap lancar ya. Ini adalah berkah dari investasi emas untuk membangun rumah lantai 2 yang Pak B lakukan. Jadi Pak B melakukan dulu, belajar langsung action. Jadi punya uang berapa disimpan,
dalam jangka panjang, komitmen konsisten, tidak terpengaruh dengan yang lain-lain, telah terkumpul, dibelikan sebidang tanah. Kebetulan harga tanah yang dijual itu berupa kapling gitu ya. Ini bisa membeli beberapa kapling sekaligus sehingga rumah ini menjadi agak lebar. Dulu kaplingnya ukurannya 6 kali 10, ada 6 kali 12, ada 6 kali 9 itu ya. Terus beli beberapa kapling untuk dibuat rumah. See you next time. Semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, karena like, subscribe, dan komen adalah gratis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.